Bayangkan Indonesia tak lagi hanya membeli senjata dari luar negeri, tapi ikut merancangnya, ikut membuatnya, dan ikut mengendalikannya. Kini, bayangan itu mulai menjadi kenyataan, dan langkah pertama telah dimulai, jauh di seberang Samudra Atlantik, tepatnya di Brasilia, Brazil. Sebuah pertemuan yang bisa mengubah arah masa depan pertahanan Indonesia. Simak kisah lengkapnya dalam video ini. Jangan lupa untuk subscribe, aktifkan lonceng, dan bantu kami menyebarkan informasi penting ini. Rabu 9 Juli 2025, Istana Planalto di Brasilia tak seperti biasanya. Di tengah simbol-simbol kekuasaan Brazil berdiri Presiden Indonesia Prabowo Subianto bersanding dengan Presiden Luiz Inácio Lula da Silva. Keduanya menandai dimulainya babak baru dalam hubungan dua negara. Bukan sekedar salam diplomasi biasa, melainkan pernyataan resmi bahwa Indonesia dan Brazil akan berkolaborasi dalam pengembangan teknologi militer tingkat tinggi, ya termasuk rudal dan sistem kapal selam. Kolaborasi yang selama ini hanya menjadi wacana ambisius, kini mulai masuk fase konkret. Sebuah langkah strategis yang tak hanya memperkuat militer Indonesia, tapi juga membuka peluang kemandirian teknologi alutsista. Angkatan bersenjata kami telah cukup banyak memakai produk pertahanan buatan negara Anda, ujar Prabowo dengan lugas. Dan itu bukan bualan. Selama ini, Indonesia memang mengandalkan produk Brazil seperti pesawat tempur taktis IMB-314 Super Tucano, kendaraan peluncur roket Astros 2 Mk6. Namun kini Indonesia tak ingin hanya jadi pembeli. Lewat pertemuan ini, Indonesia ingin ikut memproduksi bersama, ingin alih teknologi, ingin latihan militer gabungan, dan bahkan ingin ikut mengembangkan sistem rudal serta kapal selam. Inilah salah satu strategi Prabowo, bukan hanya membeli kekuatan, tapi membangun kekuatan dari dalam. Dan momen ini pun diperkuat oleh kesepakatan lama yang akhirnya mulai dijalankan, Defense Cooperation Agreement atau DCA Indonesia-Brazil, yang telah menjadi undang-undang sejak 30 September 2024. Brazil dan Indonesia adalah dua kekuatan besar dari belahan selatan dunia. Keduanya tumbuh dari sejarah panjang kolonialisme, kini mencari jalan untuk menegaskan kedaulatan termasuk dalam pertahanan. Brazil sendiri bukan pemain baru di industri pertahanan. Negara itu dikenal sebagai salah satu produsen militer terkemuka di Amerika Latin. Dan Prabowo dengan gaya militeristik dan strategi globalnya melihat peluang emas. Kerjasama ini bukan hanya transaksi teknologi, melainkan jembatan geopolitik baru antara dua negara selatan global. Sebuah upaya untuk menyusun kekuatan tandingan dari negara-negara berkembang. Namun pertemuan itu tak hanya berbicara tentang rudal dan kapal selam. Presiden Prabowo dan Presiden Lula juga membahas kerjasama yang menyentuh hajat hidup rakyat banyak. Bidang pertanian dan ketahanan pangan jadi prioritas. Dua negara agraris ini ingin saling belajar dan mendukung. Juga sektor energi, terutama transisi ke energi bersih. Investasi pun dibahas dengan sorotan pada Badan Pengelolaan Investasi Indonesia dan Antara yang tengah membidik peluang baru dari Amerika Selatan. Delegasi kedua negara lengkap, mewakili seluruh kepentingan strategis dari pangan hingga lingkungan hidup. Sebuah sinyal bahwa ini bukan hanya pertemuan dua pemimpin, tapi dua negara yang ingin menapaki masa depan bersama. Apakah ini akan berhasil? Mampukah Indonesia benar-benar berdiri sejajar dengan negara-negara besar dalam hal pertahanan dan teknologi? Hanya waktu yang akan menjawab. Tapi satu hal pasti, langkah pertama sudah diambil, dan kita sebagai rakyat harus tetap mengawasi, mendukung sekaligus mengkritisi setiap jejaknya. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini jika kamu merasa masa depan bangsa tak boleh ditentukan tanpa kita ikut menyuarakannya. Sampai jumpa di video berikutnya.